Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah dekatnya kita kepada Ilahi. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Jami' At-Tirmizi ini salah satu upaya dan usaha kita untuk mensyukuri nikmat yang diberi dengan harapan semakin bertambah nikmat ilahi kepada kita. Amin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat dan salam sentiasa menghiasi majelis kita, sebab selawat dan salam adalah doa yang sangat cepat dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langsung dijawabnya dengan 10 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Menyambung perkajian kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin dalam bab al-iktisad fi ta'at, yaitu bersikap sederhana dalam berbuat taat, yaitu pertengahan, tidak berlebihan, sesuai dengan kemampuan, ibarat mengukur bayang-bayang setinggi badan, tidak memaksakan, karena agama ini dibangun di atas manhaj al-yusr at-taisir, yaitu semuanya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang Allah berikan. Tentu saja kesempatan berlomba terbuka, tetapi jangan melebihi kemampuan. Awak mampu lari 100 meter, ya kan, masuk 1000 meter, tentu jangan final star aja lah tumbang lah itu. Jangan final start saja sudah tumbang. Ya, tapi kalau antum mampu 1000 meter, ikut 400 meter santai. Nah, itu. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, banyak hadis dalam perkara ini. Di antaranya hadis yang sudah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah pada pertemuan yang sebelum ini. Sekarang masuk pada hadis yang kedua dalam bab ini, atau 143 dari urutan kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang merangkap sebagai pembantunya sejak masih kecil, umur 10 tahun, sampai menjadi seorang pemuda umur 20 tahun. Jadi Nabi wafat, dia sedang
masih remaja atau pemuda. Masya Allah, Allah doakan dan Nabi doakan panjang umur, berkah anak dan rezeki. Maka subhanallah dia hidup setelah Nabi lebih kurang 80 tahun lebih setelah Nabi wafat, dan anaknya di atas angka 100. Hartanya banyak pula, dan terakhir wafat di Basrah, sahabat yang terakhir wafat di Basrah, dan masuk jajaran 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak? Walaupun hanya sebagai pembantu, tetapi sekaligus Nabi sebagai guru. Jadi berguru tidak aneh. Banyak di antara ulama awalnya membantu seorang ulama, akhirnya menjadi murid yang mewarisi ilmu ulama tersebut. Dan itu banyak. Mudah-mudahan, dan Anas adalah salah satu di antaranya, termasuk Abdullah ibn Mas'ud yang dikenal dengan sahibu na'li Rasulillah, tukang bawa sendal Nabi. Itu tidak hina, karena yang dibawa adalah sendalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Heraklius, raja atau kaisar Romawi di bagian timur, bercita-cita andainya saya berada bersama Nabi itu, saya akan buka pasangkan sendalnya dan basuhkan kakinya, karena barakah mengkhidmat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Abdullah bin Mas'ud asalnya membantu Nabi, tapi menjadi pewaris ilmu Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyar kiram, qala, dia berkata, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga orang ke rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah istri, berarti jamak. Jadi jamak, ke rumah istri Nabi, ke setiap rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Ya, istri-istri Nabi adalah yang selalu bersama Nabi, berarti untuk mencari ilmu yang tidak dilihat oleh orang lain. Karena Nabi itu alaihissalatu wassalam ada yang bersifat umum, diekspos ke publik, dan ada yang sifatnya privasi, yang dia alami dan jalani dengan keluarga atau orang-orang yang dekat dengannya. Nah ini yang dicari oleh para sahabat yang tiga ini. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang mereka tanya ibadah Nabi, bukan nanya berapa simpanan apiti Nabi, ya, berapa kekayaannya. Yang dicari adalah bagaimana ibadah Nabi, karena mereka tahu kalau CPT ndak pun ada Nabi pandai wong CPT-nya lain. Tapi yang ditanya adalah tentang ibadah, karena ibadah itu tidak bisa dibuat sendiri. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, setelah mereka diberitahu, ukhbiru, dikhabarkan kepada mereka, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap terlalu sedikit. Kalau itu yang kita laksanakan, bagi kita itu sedikit. Kalau Nabi, iyalah. Wa qalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita, posisi kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kita, ya tidak, tentu harus lebih giat dan lebih berat lagi kerja kita dibanding Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi dah santai pun beliau tidak beramal pun
sudah tidak apa-apa karena diampuni dosanya yang terlalu dan yang akan datang. Baik, akhirnya mereka membuat keputusan penting, keputusan besar, dan ini sangat besar sampai Nabi pun nanti harus turun tangan untuk menyelesaikan masalahnya. Qala ahaduhum, salah satu dari mereka berkata, amma ana fa usalli al-laila abada, saya akan sholat malam selamanya. Artinya dalam riwayat lain wala arqud, dan tak akan tidur sepicik pun malam hari. Subhanallah, ini keputusan besar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Saya akan salat semalam suntuk. Wa qala al-akhar, yang satu lagi bertekad tak kalah dari sahabatnya, wa ana asumud dahra wa la uftir, saya akan puasa sepanjang masa, tiada hari tanpa puasa. Mantap kan? Tiada hari tanpa puasa. Ini kan bisa jadi tren ini, tiada hari tanpa puasa, tanpa lain-lain lah. Wa qala al-akhar, yang lain pun berkata, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadah, saya tidak akan menghindari wanita dan tak akan menikah selamanya. Berarti tabattul, artinya tidak menikah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, ini tekad mereka, dan menurut perkiraan mereka ini pasti disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebab hukum asalnya salat itu adalah ibadah yang dicintai Allah, puasa adalah ibadah yang dihargai Allah, menikah sunnah Rasulullah SAW. Menurut dia ibadah yang lain, salat, puasa dan lain-lain itu lebih afdal daripada menikah. Justru menikah itu menyulitkan. Ya memang kalau kita jujur, sekali-sekali menambah mantap. Ayo mantap. Sekali-kali memang mengganggu, memang sekali-kali memang mengganggu ibadah. Apa tak nambah rupanya, masya Allah. Berarti tidak luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena ibadah yang paling menyenangkan bagi yang menikmati, dan memang dihitung setengah agama, karena di situ ada hubungan yang bersifat horizontal. Nah, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, datang berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita ini datang sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu alam, apakah mereka sendiri yang menyampaikan kepada orang lain lalu diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan ini dan itu? Ya tadi kan saya akan sholat malam tanpa tidur, yang satu saya akan puasa tanpa berbuka, maksudnya setiap hari ada puasa, yang satu lagi tidak akan menikah. Itu kerjaan luar biasa beratnya, ya kan? Sholat memerlukan kekhusyuan, kalau enggak berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Puasa memerlukan kesabaran karena dia menahan diri, menahan itu berat. Dan menikah apalagi, karena melawan hawa nafsu dan syahwat itu kalau salah-salah bisa tewas kita dibuatnya, menimbulkan penyakit. Makanya wanita dilaknat Allah bila suaminya meminta lalu dia tidak memberi, tidak ada halangan
syar'i, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Kenapa? Karena kalau tidak lepaskan itu maka sampai dunia dibuatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika mereka mengatakan, "Na'am, benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi katakan, kalian pasti ingin lebih takwa pada Allah, sah? Dan pasti ingin lebih takut pada Allah, benar? Kan itu tujuannya, untuk takwa kepada Allah, tidak ada tujuan lain. Maka Nabi ingatkan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah. Ingat, saya adalah yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Wa atqakum lah, dan yang paling bertakwa kepadanya. Berarti ada derajat yang lebih tinggi dari Nabi? Tidak ada. Tidak ada rasa takut seorang pun kepada Allah melebihi rasa takut yang dimiliki Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih bertakwa dari Nabi kepada Allah? Tidak ada. Karena yang paling melaksanakan perintah dan paling menjauhi larangan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan dan beliaulah yang paling dahulu melaksanakan, kecuali hal-hal yang khusus tidak boleh beliau lakukan. Kemudian apapun yang dilarang beliaulah yang pertama meninggalkan, kecuali hal-hal yang khusus bagi beliau dibolehkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Intinya dibolehkan itu juga atas perintah Allah tabaraka taala. Makanya beliau adalah yang paling bertakwa karena paling melaksanakan perintah dan paling meninggalkan larangan. Karena definisi takwa mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Apa kata Nabi Rasul? Wa atqakum lah lakinni asumu wa uftir. Ingat, saya yang paling takwa, saya yang paling takut pada Allah. Dan oleh sebab itu tidak ada derajat yang lebih daripada itu. Tidak ada ibadah yang lebih daripada ibadah saya. Tidak ada kekurangan yang mesti ditambahkan lagi. Tidak ada kreativitas dan inovasi yang perlu dimasukkan lagi kepada ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Walakinni asumu wa uftir. Tapi saya ada puasanya dan ada pula hari-hari tidak berpuasa. Bahkan disebutkan kadang-kadang Nabi puasa berturut-turut, lalu tidak pula puasa berturut-turut. Nah, ada kalanya Nabi puasa lama, kadang-kadang meninggalkan puasa lama pula. Nah, wa usalli wa arqud. Saya juga salat malam tetapi juga ada tidurnya. Karena ketika dalam hadis sebelum ini atau hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika dia minta ke Nabi SAW untuk tidur, apa tidak tidur semalaman karena salat malam, Nabi tidak izinkan. Kan mengadu istrinya ketika ditanya oleh mertuanya kepada istrinya, ketika ditanya oleh ayah Abdullah bin Amr kepada istrinya yang dinikahinya, apa jawabannya? Sejak kami menikah tidak pernah dia menyingkap selimut ini. Tidak pernah buka selimut, tidak pernah menyingkong tudung nasi. Apa maknanya? Malam salat, siang puasa. Itu belum inilah. Sejak menikah tidak pernah nyingkong selimut, tidak pernah buka tudung. Itu kan tahu dia bini? Hah? Tidak. Oleh sebab itu maka Nabi memanggil Abdullah bin Amr bin Al-As, lalu dikatakan, inna li nafsika alaika haqqa. Dirimu punya hak yang harus kau tunaikan.
wa inna li ahlika alaika haqqa, dan istrimu, keluargamu punya hak yang harus engkau berikan. Andainya ibadah sunat itu menyebabkan tidak terlaksananya ibadah wajib, karena hak itu kan wajib, hak orang lain pada kita, kewajiban kita kepadanya. Hak kita pada orang lain, kewajiban orang pada kita. Sedangkan puasa itu adalah hak sunat bagi kita, maka tidak boleh meninggalkan yang wajib gara-gara mengerjakan yang sunat. Maka Nabi tidak izinkan. Nabi tidak izinkan. Nah, di sini juga dia berkatakan wa usalli wa arqud, saya salat dan juga tidur. Pada Nabi alaihi salatu wassalam, andainya dia mau, beliau punya kemampuan dan tenaga lebih kuat dari banyak orang. Ya, kekuatannya bisa mencapai kekuatan 10 orang. Kekuatan 10 orang laki-laki. Tapi beliau tidak. Karena sunnahnya adalah at-taysir, memberikan kemudahan. Nah, wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi laki-laki. Yang salah, menikahi perempuan. Maka jangan menikahi laki-laki. Kalau ada yang menikah laki-laki, berarti sudah rusak. Nah, saya menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, tidak masuk golonganku. Subhanallah. Orang nak sholat banyak dianggap tidak suka sunnah Nabi. Orang nak puasa setiap hari dianggap tidak suka sunnah Nabi. Orang nak meninggalkan menikah dianggap tidak suka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang? Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang melakukan sesuatu yang tidak disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti menyukai sunnah Nabi atau tidak suka dengan sunnah Nabi? Ulang balik. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyukai sunnah Nabi atau tidak menyukai sunnah Nabi? Tidak menyukai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik. Kalian tidak melakukan ini berarti tidak cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita balik. Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Apakah sunnah itu dari Nabi alaihi salatu wasallam? Bukan. Berarti bukan yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Justru yang disunnahkannya adalah meninggalkannya. Maka meninggalkan itu adalah sunnahnya, sedangkan melakukannya adalah tidak menyukai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kan sebagian orang kalau kita tak lakukan berarti tidak menyukai Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana buktinya itu menyukai Nabi? Nabi sendiri tidak menyukai itu. Buktinya Nabi tinggalkan. Berarti sahabat juga tidak menyukai itu. Buktinya mereka tinggalkan, padahal mereka mampu untuk melakukannya dan tidak ada penghalang untuk melakukannya. Berarti antum yang membenci sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu dikhawatirkan nanti kita tidak diterima oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku tidak termasuk golonganku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, hadis ini banyak sekali faedahnya. Satu, bahwa Islam itu tidak memberatkan. Segala sesuatu yang memberatkan itu mesti dihindari. Mesti dihindari sesuai dengan bab yang disebut kalimah babul iktisad fit ta'ah. Bab sederhana dalam berbuat taat, tidak berlebihan. Yang kedua, bahwasanya berpuasa itu
salat malam itu adalah amalan utama. Sebab Nabi SAW tak pernah meninggalkannya. Buktinya mereka melihat itu salat Nabi SAW ketika tanya pada istrinya. Yang ketiga, bahwa puasa sunat adalah ibadat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Buktinya para sahabat yang tiga ini mengambil itu dari berita yang disampaikan oleh para istrinya. Yang ketiga, yang keempat, bahwa menikah itu adalah sangat dianjurkan, bahkan sampai pada wajib hukumnya. Kan ada menurut para ulama nikah itu hukumnya 5, seperti sesuai dengan rukun Islam yang 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah. Yang wajib seperti yang disebutkan oleh para ulama, orang yang kalau tidak menikah padahal dia mampu untuk menikah tapi tidak menikah, dan tidak menikahnya membuat dia melakukan perbuatan yang tidak halal, maka baginya wajib menikah. Satu, mampu. Yang kedua, dia tidak bisa menahan diri dari maksiat. Yang kedua, orang yang sebenarnya dia mampu tapi belum mau dan bisa untuk menahan diri dari maksiat. Ini baginya sunat. Ada orang yang menikah tidak mampu untuk membayar nafkah zahir dan batin, tapi dipaksakan juga menikah, khususnya yang batin, maka hukumnya bagi dia bisa haram, apalagi kalau ditambah dengan niat nak mencelakakan istrinya. Dia nikahi seperti zaman jahiliyah dulu, cerai nikah, supaya orang ini menikah seperti tidak bersuami, diceraikan tapi masih terkait dengan suami. Jadi orang dulu tidak ada batas talaknya, asal marah dikit talak, habis itu rujuk lagi, nak sampai iddahnya rujuk lagi. Itu zaman jahiliyah dulu. Maka Allah batasi talak itu hanya 2 kali. At-talaqu marratan. Antum bilang 3 saja, kan langsung 3, nah bahaya nah. Iya, talak itu hanya 2 kali. Yang ketiga tak ada cerita kembali. Itulah yang boleh talak 2 kali. Yang ketiga tamatlah sudah cerita. Oleh sebab itu, karena sedikit, jangan dikit-dikit menjatuhkan talak. Nanti terpaksa payah cari mufti. Yang dicari ustaz yang membolehkan rujuk pula yang dicarinya. Kalau ustaz bilang tak bisa rujuk, jangan ngaji ke ustaz boy gajinya kan. Makanya jangan, karena pelurunya dikit, jangan sembarang ditembakkan. Ini kadang-kadang gara-gara ayu tak maininya lah, kalau perlu ujian ini perlu duanya tak boleh biar kalau akhirnya nyawa sekodian. 6 itu yang kelima. Yang keenam, bahwa ibadah terbaik itu adalah ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah wajib merasa cukup dengan apa yang telah diajarkan, yang telah diperintahkan, yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merasa belum cukup seperti yang dilakukan orang bertiga ini, berarti dia belum masuk sempurna menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain masih belum senang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ke baru 7 tadi. Yang ke-8 insyaallah setelah azan. Insyaallah setelah azan.
Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على لا حول ولا قوة. الله أكبر الله. ونشهد أن لا إله إلا الله. صلاة القائم. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh di antara faedah hadis ini adalah tidak semua yang dikira baik oleh seorang muslim atau muslimah otomatis itu harus atau boleh diamalkan. Karena tidak sedikit klaim bahwasanya Nabi alaihissalam banyak hal-hal yang baik yang dikerjakan sahabat lalu disetujui oleh Nabi alaihissalam, dan itu benar. Itu benar, ada amalan-amalan yang sebelumnya belum diisytiharkan dan diamalkan oleh sahabat, lalu datang Nabi alaihissalam atau diberitahukan ke Nabi alaihissalam atau malaikat beritahukan ke Nabi alaihissalam, dan itu disyariatkan. Itu namanya takrir. Jadi jangan lupa bahwa hadis Nabi itu ada hadis takriri, ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Nah, dan tidak semua yang dianggap baik oleh sahabat otomatis diterima oleh syariat. Di antaranya adalah hadis ini. Di antaranya adalah hadis ini, yaitu mereka ingin untuk puasa setiap hari. Secara logis bahwa amalan puasa kalau berdasarkan dalil umum, puasa dianjurkan atau tidak? Dianjurkan. Banyak dalilnya. Barang siapa yang puasa sehari fisabilillah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka berapa lama? 70 tahun. Jarak 70 tahun. Ini dalil umum kan? Siapa? Al-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Dan banyak dalil-dalil umum. Semua dalil umum. Nah, apakah dengan adanya dalil umum ini lalu kita asal ada puasa putih, puasa merah, puasa hijau, puasa kuning,
lalu disyariatkan gara-gara itu? Tentu saja tidak. Jelas? Jelas tuan-tuan? Makanya untuk amaliyah khusus tidak boleh dibuat kecuali dengan dalil-dalil khusus. Ini contohnya, mereka beramal khusus tetapi dalilnya dalil umum. Nabi tidak izinkan. Apa sebab? Ini bercanggah dengan syariat. Makanya apa yang dipiralkan orang hari ini tentang masalah Al-Fatihah, kan itu kan? Setiap ada acara ini Al-Fatihah, kobek namo Al-Fatihah, buka namo Al-Fatihah, uang mati Al-Fatihah dan sebagainya. Bukan kita menafikan fadilat Al-Fatihah, tidak, demi Allah semua kita tahu bagaimana Al-Fatihah adalah surat yang paling utama. Tapi apakah dengan dalil umum ini semua amaliyah khusus bisa dilakukan berdasarkan hadis ini? Tidak. Kecuali dulu setiap orang-orang mati di zaman Nabi, ada orang mati. Iyalah sih. Ada orang mati zaman Nabi. Lain. Nabi lepona kue kenduri. Tidak. Penyamuk orang mati. Lain gitu ya. Tahu. Ini kalau pengkawa yang orang mati itu tidak kan. Penyamuk orang mati kan lain, takziah. Pernah Nabi memberi tausiah ketika orang meninggal? Pernah? Di kuburan. Mereka Nabi kan tausiah pendek. Nah, kemudian Nabi pernah menguburkan orang. Pernah nyolakkan jenazah. Lainnya? Pernah buka acara. Lain, dah mana? Pernah rapat. Pernah melepas pasukan. Pernah istisqa. Pernah istighatsah. Lain, semuanya pernah dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, pernah tak tuan-tuan mendengar Nabi alaihi salatu wassalam biar perjalanan jihad kita hari ini diberkahi Allah Al-Fatihah? Ada tak? Ada? Ya kalau ada kita amalkan. Justru kita semakin banyak semakin kita inginkan. Sahih kita inginkan malah. Cuman tidak ditemukan riwayat. Oh, ada yang bilang kan tak mesti mesti secara satu persatu dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini syubhat. Lalu dikiaskan kepada beras dengan gandum. Ya, memang beras ada tak zaman Nabi? Enggak ada beras zaman Nabi, maka dikiaskan kepada gandum. Tapi Al-Fatihah ada tak zaman Nabi? Jangan pakai kias lagi. Orang buat acara ada tak zaman Nabi? Ada. Makanya masalah ini tidak bisa dikiaskan. HP ada zaman Nabi? Enggak ada. Kalau seandainya ada zaman Nabi, tidak pakai kias lagi. Bahwa HP itu halalun thayyib. Sebab apa? Nabi pakai HP atau sahabat pakai HP, tidak dilarang oleh Nabi SAW. Jelas ya? Ini kadang-kadang lucu kadang sebagian kawan-kawan kita, ya karena sudah terlanjur diamalkan, lalu dicarikan pembenaran. Kadang-kadang karena kehebatan dan kecerdasan orang menjadi terkagum-kagum. Tak contoh nak turun tak berjalan utara nyawa, sebenarnya jalan utara. Ya kan itu kalau ikut jalan cerdas. Apa sebab? Tak boleh dia berarti cerdas. Ya sodo mulia. Kita bukan melarang, tidak. Al-Fatihah harus dibaca sering. Antum kapannya baca silahkan. Tapi menjadikannya sebagai ritualitas khusus. Buka acara Al-Fatihah, resmikan gedung Al-Fatihah, uang mati Al-Fatihah, uang lahir Al-Fatihah, buat nama Al-Fatihah, ubah nama Al-Fatihah, buat KTP Al-Fatihah. Salah wong. Jadi hal itu kaum muslimin sebenarnya ini karena ini munasabah, karena orang mengatakan ketika Bilal salat sunat wudu, lalu dikatakan dibuat oleh Bilal, tidak dicontoh oleh Nabi, lalu diterima oleh Nabi. Sampai-sampai ada yang membuat tulisan kalau nabinya Wahabi pasti tidak terima. Pasti tidak terima. Untung nabinya tidak
Wahabi, bukan. Makanya tidak semua amaliyah yang dilakukan sahabat diiyakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Istri Nabi, salah seorang istrinya membuat tali di masjid. Tahu tali? Dipotong tali setan kamai. Apa gunanya? Untuk tempat bergantung. Kalau solat malamnya kecapean, dia bergantung di tali itu supaya jangan ambruk, jangan jatuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan buang tali itu. Pada niatnya baik atau buruk? Iya baik. Supaya apa? Supaya ada bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jelas ya? Dalilnya yang dipakai oleh Ummul Mukminin itu dalil apa? Dalil khusus atau dalil umum? Dalil umum, karena salat malam adalah inna nasyi'atal laili asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Karena malam itu malam gini. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, maka Nabi melarang sesuatu walaupun baik menurut sebagian sahabat. Tuan masih ingat kisah Ammar ibn Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mereka dalam suatu perjalanan pulang, tiba-tiba mimpi junub dua-duanya, tidak ada airnya bergolek-golek di tanah. Kiasnya kepada dalil umum, yaitu dalil wudhu atau mandi. Maka mandi harus menyampaikan air ke seluruh tubuh, maka dibuatnya tayamum ganti mandi, juga menyampaikan debu ke seluruh tubuh. Kata Nabi gini ya, ahsanta. Enggak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajar ke inna makana yakfika an taqula bi yadayka hakadha, ya kan? Thumma daraba yadayhi syarifatain ala al-ard thumma nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Jadi tidak semua yang baik menurut sahabat otomatis diiyakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu kaedah asal baik diterima ini tidak bisa dijadikan kaedah yang benar dalam beragama. Memang semua yang terima itu baik, tapi tidak semua yang baik menurut pikiran baik menurut Allah tabaraka wa taala. Makanya mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah, baik buruknya suatu perkara bukan rujukannya logika semata, tapi adalah Al-Quran dan Sunnah atau Asy-Syariah. Jadi penentuan baik dan buruk kalau menurut ahli Al-Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka, baik dan buruk itu ditentukan oleh pikiran dan perasaan, tapi menurut Al-Sunnah baik dan buruk ditentukan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah selanjutnya bahwa para istri Nabi adalah orang-orang yang berilmu, karena mereka tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya bahwa belajar kepada guru-guru yang perempuan bagi laki-laki disyariatkan, tetapi dengan adab dan kesopanan. Kalau dulu min wara'i hijab, dari balik hijab. Tapi kalau di sini enggak kan. Kadang rok pendek guru tafsir. Rok pendek guru tafsir sebagai negara. Jadi apa kira dapat semua mahasiswa ini belajar tafsir ke wang ndak Islam. Tentu kainnya ndak Islam. Jadi ada kawan citongnya profesor tafsir ngojon tafsir, majukan tafsir tapi roknya rok pendek. Duduk le di meja. Duduk di mejanya orang barat pula. Orang barat. Kira-kira mahasiswa pun dapat deh. Mosong pakai jilbab tidak wajib. Apa sebab? Guru kami je guru tafsir. Itu dapat. Sang guru tafsir aja tak tentu dia ada hijab duduk ini je. Inyo je jen kan jilbab le. Roknya saja pendek. Duduk di meja. Masa awak duduk ke doket tak boleh. Jadi kokir lain. Makanya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT,
Tidak semua yang pandai bicara tentang Al-Quran mengamalkan Al-Quran. Tapi istri-istri Nabi SAW adalah mereka yang langsung mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi SAW, sehingga menjadi guru bagi para sahabat. Mereka menyampaikan. Nah, lalu sebagian sahabat berijtihad tadi, nah ijtihad mereka diukur dengan dalil. Ternyata ketika diukur dengan dalil, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Demikian juga amalan-amalan kita. Walaupun lebih banyak yang mengamalkan daripada yang meninggalkan, karena banyak bukan ukuran kebenaran. Banyak bukan ukuran kebenaran, tapi adalah dalil yang menjadi ukuran kebenaran. Oleh sebab itu, jelas masalahnya kan? Jelas masalahnya? Bukan masalahnya tidak baik, bukan tidak ada utama, bukan tidak ada kelebihan, tapi kelebihan itu digunakan sesuai yang diperuntukkan, bukan sembarangan kita menggunakan. Wallahu waliyut taufiq. Sudah, oleh itu lah bunyi apa tuh ya, sampai di sini kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai kembali kita di hari nanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.